Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih Solihah 6th grade Damaskus. How are you today? I hope all of you in healthy and happy, of course. Meet again with Miss Tia on Akidah Akhlak Lesson. On this sunny morning, you must be eager to learn again with Miss Tia on MIT2 YouTube channel. Today, we will study on chapter 7 entitled Asma'ul Husna Al-Wahid, Al-Ahad, and As-Somad. Are you ready to study now? If you are ready, let's start our lesson today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anandaku, hari ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh lewat video ini. Disimak ya videonya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran ke-7 tentang Asma'ul Husna Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Teman-teman, tentunya teman-teman pernah melihat betapa indahnya pemandangan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu dan ciptaannya sangat sempurna. Tidak ada yang mampu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak nama dan sifat yang semua terangkum di dalam Asma'ul Husna. Jumlah dari Asma'ul Husna adalah 99. Jadi, 99 Asma'ul Husna adalah asma, nama atau sifat-sifat yang baik, agung dan mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-99 sifat ini harus kita teladani ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 dari 99 sifat tersebut, yaitu Asma'ul Husna Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Nah teman-teman, apakah teman-teman tahu apa arti dari masing-masing Asma'ul Husna ini? Baiklah, mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, Asma'ul Husna Al-Wahid. Secara bahasa, Al-Wahid artinya adalah esa, tunggal, atau satu. Sehingga pengertian dari Asma'ul Husna Al-Wahid adalah yang Maha Esa. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya ada satu atau tunggal teman-teman, baik secara zatnya, sifatnya, maupun dalam perbuatannya. Jadi, karena dialah Allah yang Maha Esa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bandingannya. Dia adalah satu-satunya tempat segala sesuatu berasal. Dan juga tidak ada sesuatu apapun dan kekuatan apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Asma'ul Husna Al-Wahid disebutkan beberapa kali. Di antaranya berada di surat Al-Baqarah ayat 163, surat Al-A'raf ayat 16, surah Shad ayat 65, dan surat Yusuf ayatnya yang ke-39. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Teman-teman, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Wahid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya ini sendirian tanpa bantuan siapapun juga. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan mengurus alam semesta dan isinya ini juga sendirian. Dan bukti yang ketiga, tidak ada satupun makhluk lain yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, kita wajib untuk meneladani sifat Al-Wahid.
Caranya dengan mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari Asmaul Husna berikutnya, yaitu adalah Al-Ahad. Secara bahasa, kata Ahad berarti yang satu menjadi satu, satu saja, satu-satunya, dan menyatukan. Al-Ahad juga dapat diartikan Esa atau tunggal. Sehingga Asmaul Husna Al-Ahad artinya adalah Allah yang Maha Esa. Secara umum, Al-Wahid dan Al-Ahad memiliki makna yang sama ya, tapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika Al-Ahad berarti Allah Maha Esa atau tunggal dalam arti tidak ada sekutu baginya. Sedangkan Al-Wahid adalah Allah tunggal secara zatnya. Dalam hal ini tidak ada sesuatu pun yang sebanding atau dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama berpendapat Al-Wahid memiliki arti tidak dapat dibagi, tidak ada duanya, tidak akan pernah bisa dibagi-bagi, dan tidak ada persamaannya. Jelas ya teman-teman perbedaan antara Al-Ahad dan Al-Wahid. Di dalam Al-Quran, Asmaul Husna Al-Ahad disebutkan satu kali, yaitu di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah lah tempat bergantung dan berlindung bagi semua makhluk, dan tidak ada segala sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, lalu bagaimana ya cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Ahad? Caranya adalah kita harus semakin yakin dan percaya bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Hanya kepadanya lah tempat kita menyembah, bergantung, dan memohon pertolongan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari Asmaul Husna As-Somad. As-Somad artinya tempat bergantung atau tempat meminta segala sesuatu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat kita memohon dan bergantung atas segala urusan. Allah lah tempat kita mencari perlindungan dari segala kesulitan, dan semua urusan makhluknya haruslah disandarkan kepada Allah. Allah juga yang mengabulkan doa dan memenuhi semua permintaan hamba-hambanya. Asmaul Husna As-Somad disebutkan sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Somad, yang artinya Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Sehingga Allah As-Somad artinya adalah Allah yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Nah teman-teman, cara meneladani Asmaul Husna As-Somad adalah dengan menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah sebaik-baiknya tempat kita bersandar. Jika teman-teman memiliki cita-cita atau keinginan, berusahalah dan berdoa, dan hendaknya kita selalu bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat As-Somad. Yang pertama, Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah mampu mengurus makhluknya tanpa bantuan siapapun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Sehingga teman-teman, kita akan diberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, bukan hanya yang diinginkan hambanya. Karena apa yang diinginkan belum tentu yang terbaik baginya, tapi apa yang dibutuhkan itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat memohon dan mengadu dari semua urusan. Untuk itu kita harus selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah ya teman-teman. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita untuk menggantungkan semua harapan.
Baiklah Anandaku, selesai sudah pembahasan kita di bab yang ketujuh. Oke, this is the end of our lesson today. Thank you for your spirit and attention. Let's end our lesson today by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.